Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 9. Bab 13 bagian 2. Peranku dalam pengembangan masyarakat. Bahan bacaan kali ini diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan Yeremia 29 ayat 7. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sebagai wujud syukur kami atas karunia keselamatan yang telah Engkau berikan dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, sehingga kami mampu menjadi saluran berkat bagi semua orang dalam masyarakat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Penjabaran bab 13. Peranku dalam pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut. A. Pengantar. B. Remaja di tengah masyarakat. C. Dasar Alkitab peran remaja dalam masyarakat. D. Pelayanan holistik bagi masyarakat. E. Perubahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. F. Sikap remaja di tengah perubahan sosial. Pada bagian yang lalu, kalian sudah belajar pendidikan agama Kristen kelas 9 bab 13 bagian 1. Peranku dalam pengembangan masyarakat, yakni bagian A. Pengantar, B. Peran remaja dalam masyarakat, C. Dasar Alkitab peran remaja dalam masyarakat. Sekarang kalian akan belajar bagian 2, yaitu pelayanan holistik bagi masyarakat, kemudian perubahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat, serta sikap remaja di tengah perubahan sosial. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Howard Greenfield mengusulkan beberapa fungsi yang mesti dijalankan ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Fungsi penyembuhan. Pelayanan ini bertujuan untuk menyembuhkan hati dan perasaan. Seringkali tekanan batin atau trauma, stres, kehilangan dapat menyebabkan penyakit lain, misalnya sakit jantung, sakit mah, tekanan darah tinggi, atau stroke. Fungsi membimbing. Orang yang kita layani membutuhkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Sebaiknya
pelayan Kristen dan orang yang dilayani mencari bersama alternatif yang paling cocok untuk jalan keluar suatu masalah. Pada saat yang sama diharapkan tidak menimbulkan dampak ketergantungan. 3. Fungsi menopang. Pelayan Kristen melakukan topangan agar orang ataupun kelompok yang ditolong dapat bertahan dalam situasi kesedihan, krisis, atau kehilangan yang dialami. Empat, memperbaiki hubungan perdamaian. Hampir semua masalah selalu ada hubungannya atau menyangkut orang lain dalam keluarga, dengan tetangga, dengan teman, dalam komunitas, juga dalam masyarakat. Relasi atau hubungan yang rusak perlu didamaikan. Untuk itu diperlukan pertolongan untuk memperbaiki hubungan. Di sini pelayanan Kristen perlu menjadi seorang perantara yang netral untuk menciptakan jalur komunikasi yang baik. 5. Fungsi pengasuhan atau pemeliharaan. Di sini yang diharapkan adalah pelayan Kristen dapat memelihara atau memberdayakan orang yang dilayani, bukan sebaliknya menciptakan ketergantungan, karena hal itu hanya akan membuat orang yang dilayani menjadi semakin lemah. Orang yang kita layani sesungguhnya memiliki hidup yang kompleks. Maka sebelum memberikan pelayanan, kita perlu memperoleh gambaran yang jelas dan cukup lengkap tentang keadaan orang tersebut. Beberapa pertanyaan yang dapat kita kemukakan kiranya dapat menyentuh semua aspek kehidupan secara utuh atau sering disebut holistik. Misalnya 1. Kondisi fisik atau jasmani. 2. Ketegangan atau penderitaan mental atau psikis, misalnya kesedihan, depresi, rasa bersalah, konflik batin. 3. Masalah yang berhubungan dengan orang lain, sosial, misalnya persoalan keluarga, masalah ekonomi, masalah budaya. 4. Kekosongan rohani atau spiritualitas, misalnya rasa berdosa, rasa tidak aman, tidak adanya persekutuan, kurang berdoa, kekosongan hidup spiritualitas. Pendekatan menyeluruh atau holistik perlu dipahami oleh pelayan Kristen saat melayani orang lain. Mengapa hal ini perlu kita perhatikan? Seorang pelayan Kristen harus memahami pendekatan holistik sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam kitab Injil kita dapat melacak pelayanan Tuhan Yesus. Pertolongan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu menuju kepada keutuhan atau holistik. Meskipun pintu masuk dari aspek fisik atau spiritual atau sosial atau mental, namun selalu penyembuhan yang dilakukan akhirnya menuju kepada keutuhan. Misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang di Matius 4 ayat 23 sampai 25. Penyembuhan seorang anak pegawai istana, Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Dia mengampuni seorang perempuan yang berzinah, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, dan menunjukkan kepeduliannya kepada Zakius, seorang pemungut cukai yang tidak disukai masyarakatnya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kehidupan manusia bersifat holistik. Hal itu dapat digambarkan seperti bagan di samping.
Dari bagian di atas, tampak bahwa seluruh aspek kehidupan manusia, aspek fisik, sosial, mental, spiritual, saling berkaitan dan saling mempengaruhi, membentuk manusia sebagai suatu keutuhan. Memang kita dapat membedakan satu aspek dari aspek yang lain untuk kepentingan pemahaman dan analisis. Namun demikian, kita tidak dapat memisah-misahkannya, karena keterkaitan tersebut tidak jarang kita menjumpai adanya tumpang tindih antara satu aspek dengan aspek yang lain. Contoh, apabila kita ingin mengikuti ibadah remaja di tempat tertentu, itu karena keindahan gedungnya atau aspek fisik, atau karena keindahan ornamen dan arsitekturnya aspek mental, atau karena merindukan keakraban antar teman yaitu aspek sosial, ataukah karena benar-benar merasa damai dan khusyuk saat beribadah atau spiritual. Maka dalam pelaksanaan pelayanan, seluruh segi kehidupan pihak yang dilayani harus diperhatikan. Namun karena berbagai keterbatasan, mungkin hanya aspek-aspek tertentu saja yang diutamakan. Meskipun demikian, tidak berarti kita mengabaikan aspek-aspek lainnya. Sebagaimana Tuhan Yesus pada waktu menolong atau melayani orang lain, meskipun yang menderita hanya salah satu aspek saja, misalnya aspek fisik dan mental saja, tetapi Tuhan Yesus selalu bertujuan untuk mengutuhkan orang tersebut atau holistik. Pada bagian E ini akan dibahas perubahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Kita hidup di tengah masyarakat dengan banyak sekali persoalan sosial, kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, narkoba, konflik, tawuran, pornografi, dan lain-lain adalah contoh persoalan sosial yang menimpa masyarakat kita saat ini. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menunjukkan kepedulian. Kita dituntut untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu dengan memberikan wujud kepedulian dan tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat. Perubahan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Perubahan sosial dapat dilakukan dengan mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih baik dan bermartabat. Misalnya, mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan atau bahkan buang air besar di sungai, mengajak masyarakat memelihara lingkungan, hidup bersih dan sehat, dan membuang sampah dan kotoran pada tempatnya. Bentuk perubahan lainnya adalah perubahan orientasi kerja. Banyak warga masyarakat yang lebih suka beralih ke dunia industri daripada bertahan di pertanian, karena di situ mereka lebih cepat memperoleh gaji dan penghasilan lebih terjamin. Namun bila semakin banyak orang meninggalkan dunia pertanian, siapakah yang akan menghasilkan pangan untuk masyarakat kita? Perubahan sosial di sini termasuk di dalamnya perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Tetapi perubahan yang terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama.
ada yang cepat, ada yang lambat. Perubahan sosial budaya belakangan ini juga terjadi dengan sangat cepat. Karena pengaruh perkembangan teknologi informasi dari luar, gaya hidup orang kota telah merasuk ke desa. Banyak orang desa merasa ketinggalan kalau tidak mengikuti gaya hidup orang kota. Padahal gaya hidup kota belum tentu lebih baik daripada gaya hidup di pedesaan. Di masyarakat luas, materialisme telah merambah luas dalam kehidupan sehari-hari. Uang dan materi menjadi ukuran sukses manusia. Untuk menjadi kaya, orang tidak segan-segan melakukan apa saja, bahkan juga hal-hal yang dilarang oleh hukum dan negara. Pembabatan hutan merajalela, eksploitasi tambang mengabaikan pencemaran lingkungan dan kelestarian alam. Pembangunan villa dan hotel di bukit-bukit memicu longsor dan banjir. Semua ini disebabkan oleh pola hidup yang egoistis yang tidak peduli dengan kesejahteraan bersama. Perubahan sosial budaya berdampak pada perubahan adat, kebiasaan, cara pandang, bahkan ideologi suatu masyarakat. Hal ini tentu saja mempengaruhi pola dan perilaku masyarakatnya. Di tengah perubahan masyarakat, kita diharapkan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Rasa peduli ibarat batu bata untuk suatu bangunan yang bernama kasih. Tanpa adanya kepedulian, tidak mungkin terdapat rasa kasih pada seseorang. Apa yang dimaksud dengan kepedulian? Kepedulian adalah kesanggupan untuk peka terhadap kebutuhan orang lain, kesanggupan untuk turut merasakan perasaan orang lain atau berempati atau menempatkan diri dalam keadaan orang lain. Ini sangat penting ketika kita menerapkan fungsi pelayanan Kristiani. Kepekaan dan kepedulian membuat orang melihat keluar dari dirinya dan menyelami perasaan dan kebutuhan orang lain, lalu menanggapi dan melakukan perbuatan yang diperlukan untuk orang lain di dunia sekelilingnya. Kepekaan dan kepedulian adalah nilai yang sangat penting. Pada nilai ini terkait banyak nilai lainnya, antara lain meneladani Kristus, kejujuran, kerendahan hati, cinta kasih, keramahan, kebaikan hati, kebijaksanaan, dan sebagainya. Alkitab memberikan banyak contoh tokoh muda yang menghadirkan perubahan. Raja Salomo terkenal bijaksana dalam memimpin bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan disegani bangsa-bangsa lain. Daniel gigih dalam idealisme dan imannya kepada Tuhan Allah, walaupun dia harus dicampakkan ke dalam gua singa. Yusuf, si raja muda di Mesir, berhasil membawa bangsa Mesir mengatasi masalahnya. Bahkan dia mampu menepis masalah godaan seksual, sekaligus tetap mengasihi keluarga yang pernah mengasihi dia. Dalam kehidupan berbangsa, kita menemukan tokoh Soekarno dan Sultan Syahrir yang patut diteladani. Dalam usia muda, telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno ditangkap, diasingkan, bahkan dipenjarakan, tetapi tetap bersemangat dan berani menghadapi penjajah. Syahrir menjadi pemikir yang sangat penting dalam pembangunan gagasan demokrasi Indonesia. Masih banyak lagi tokoh muda lainnya di negara kita yang dapat kita teladani karena mereka berintegritas kuat sebagai remaja Kristen.
Kita dituntut untuk dapat menjadi pelayan bagi orang di sekitar kita. Kita terpanggil untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, sehingga berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, keluarga, tetangga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada bagian penilaian ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Andi Audi Pratama, seorang remaja 16 tahun siswa SMA di Jakarta, tewas dalam sebuah tawuran yang terjadi antara dua sekolah. Akibatnya, para pelakunya dikeluarkan dari sekolah. Menurut kamu, siapa yang untung dan siapa yang rugi dalam kasus ini? Mengapa? 2. Remaja seusia kamu seringkali membutuhkan penerimaan dan pengakuan teman. Kebutuhan ini seringkali membuat seorang remaja sulit menerima ajakan temannya untuk melakukan sesuatu, khususnya yang bersifat negatif. Pernahkah kamu sendiri mengalami hal seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu punya keberanian untuk menolak ajakan itu? Mengapa? 4. Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum." Matius 25 ayat 36. Coba sebutkan 2-3 buah perbuatan seperti itu yang pernah kamu lakukan pada orang lain. Siapakah orang itu? Kalau orang itu ternyata pernah menyakiti hati kamu, maukah kamu melakukan perbuatan baik itu? Mengapa? 5. Di atas dikatakan bahwa hidup manusia itu bersifat holistik. Apakah artinya itu? Apa dampaknya dalam hubungan kamu dengan sesama kamu? Sebagai orang Kristen, sikap peduli terhadap situasi dan kondisi yang menimpa masyarakat tempat kita hidup bersama merupakan tugas dan panggilan kita. Sikap peduli itu harus kita perlihatkan melalui cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang baik dan menunjukkan identitas kita sebagai murid Yesus. Kita dituntut untuk dapat menjadi pelayan yang efektif bagi masyarakat di lingkungannya. Kita terpanggil untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, orang tua, keluarga, tetangga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Masa muda adalah kesempatan paling baik bagi kita untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan dan sekaligus menjadi agen perubahan masyarakat. Demikian dahulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menghayati terus ajaran iman gereja-gereja perdana, mari kita ucapkan 12 pengakuan iman rasuli. 1.
Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. Sembilan, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.